Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Here we go. Hampir setiap hari ya. Here we go ini ya teman-teman. Sebentar. CBC mau menyapa dulu buat teman-teman yang jauh ya di sana. Ada di Papua Tengah. Bung Alexander. Halo, apa kabar Papua Tengah? Salam buat para fans Chelsea di Papua Tengah ya. Ya, kemudian CBC juga mau menyapa fans Chelsea yang ada di NTT Flores, Bung Aus Aji Gile. Halo, apa kabar NTT Flores? Salam juga buat teman-teman fans Chelsea di NTT Flores ya. Nah, tetap semangat dukung Chelsea meskipun kita kalah 0-2 dari Manchester City kemarin. Karena mereka itu adalah sang juara Liga Inggris ya di musim lalu ya. Jadi wajar ya. Nggak apa-apa lah. Mereka juga kalau ketemu tim Manchester City ya belum tentu juga tim-tim lain itu senyum kan. Jadi take it easy guys. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa CBC mengucapkan terima kasih atas dukungan serta support yang teman-teman sudah lakukan untuk tetap setia menonton channel CBC ini dari episode ke episode yang selanjutnya. Dan tentunya buat teman-teman yang sudah subscribe, CBC sangat mengapresiasi atas dukungan teman-teman semua ya. Sehingga CBC ini dapat menembus episode ke-28. Ya, tinggal 2 episode lagi kita masuk ke episode ke-30. Ya guys. Oke, tadi CBC kan sempat ngomong ya, here we go. Itu bukan gimmick ya guys. It's real, nggak percaya. Oke, here we go. Armando Broja to Ipswich Town. Kesepakatan verbal telah selesai atas inisiasi kesepakatan peminjaman di mana terdapat klausul mandatori pembelian apabila Ipswich Town terhindar dari degradasi. Total paket bernilai lebih dari 30 juta pound sterling telah diterima oleh Chelsea dengan gaji yang di-cover sampai bulan Juni. Medical selanjutnya akan dilakukan pada 24 jam ke depan. Kan? Dibilangin nggak percaya. Here we go beneran ini kok. Dikirain Osimhen. Ya, aduh, sabar. Nanti kita akan bahas ya. Oke, masih dari Fabrizio. Armando Broja menyelesaikan medical test di Ipswich Town pada hari ini setelah kesepakatan terjadi dengan Chelsea pada hari Selasa kemarin. Peminjaman dengan obligasi pembelian jika Ipswich Town tidak terdegradasi. Paket ditaksir mencapai 30 juta pound sterling sebagaimana terungkap kemarin. Broja dijadwalkan untuk penandatanganan sebelum jam makan siang. Congratulations ya Broja. Wish you of luck and semoga Ipswich ini tidak terdegradasi ya teman-teman. Kalau enggak, waduh, balik kandang lagi nih Broja ya. Jadi oversize lagi nih striker kita ya. Oke, buat yang kemarin penasaran ya bagaimana kelanjutannya Joao Felix dan Lukaku ya. Please check this out. Fabrizio, Chelsea sedang mempersiapkan untuk mengumumkan Joao Felix sebagai rekrutan baru pada hari ini dengan dokumen yang sebelumnya sudah disegel. Tepat setelahnya, Chelsea juga akan melakukan penandatanganan dokumen untuk Armando Broja ke Ipswich Town. Langkah berikutnya di minggu ini, Lukaku ke Napoli. Sebagaimana semua pihak yang terlibat merasa hal ini akan terjadi. Yes, finally ya, kita terlepas dari si troublemaker Lukaku ya teman-teman. Oke, sebaliknya Osimhen gimana nih Bang ya? Nah ini sekalian diupdate terkait Osimhen. Chelsea masih mengamati situasi Victor Osimhen di Napoli, tapi mereka hanya mempersiapkan kesepakatan peminjaman daripada permanen transfer. Ya, ini ujian kesabaran berikutnya ya teman-teman. Setelah Felix
Itu selesai di transfer saga yang kemarin di mana berakhir yang manis, dan berikutnya ini kita berharap dapat juga berakhir dengan manis juga dengan Osimhen. Amin ya, kita doakan. Kali ini kita ke pemain muda yang berhasil dijual oleh Chelsea. Dikutip oleh Fabrizio, Burnley dan Chelsea telah menandatangani semua dokumen untuk Basir Humphries deal. Detail eksklusif kesepakatan antara 12 juta pound sterling fixed fee dan 2,7 juta pound sterling add-on, dan akan ada juga klausul lainnya yang dirahasiakan. Humphries, pemain baru Burnley. Here we go. Dan cerita ini terkonfirmasi. Ya, TikTok, TikTok, TikTok ya. Waktu ini semakin dekat menjelang penutupan bursa transfer dari Chelsea, yang masih banyak banget PR yang harus dikerjakan oleh manajemen Chelsea. Nanti kita bahas berapa banyak squad dari Chelsea ya. Oke, kita bahas kali ini Axel Disasi. Dikutip dari David Ornstein, Newcastle sedang melangkah ke depan untuk alternatif center back. Apabila kesepakatan dengan Crystal Palace itu untuk Mark Gui tidak berhasil, Newcastle sedang berbicara kepada Bayern Leverkusen terkait Edmond Tapsoba dan mengekspresikan ketertarikannya kepada Chelsea terkait Axel Disasi. Ya, oke, mungkin banyak ya pendukung Disasi di sini. Tapi ya, sama seperti kata CBC kemarin, center back kita itu kegemukan. Jadi paling tidak kita itu harus menyisakan 4 center back saja, di mana seperti yang CBC sampaikan kemarin ada Badiashile, Fofana, Colwill, dan Tosin. Karena Reece James itu juga kan bisa sebagai right center back ya kan teman-teman, yang sudah kita lihat. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus melakukannya ya. Lah, kok Badiashile bang? Sama seperti alasan CBC ya terhadap kok tidak Mudryk yang out ya, malah Sterling dan Madueke. Ya, sudah CBC bahas ya di episode sebelumnya bahwa tapi ini CBC lagi spill lagi ya. Maaf ini mengulang lagi. Jadi performan Badiashile dan Disasi ini di akhir musim kemarin itu bagusan Disasi mainnya. Jadi ada klub yang tertarik mendatangkan Disasi dibanding Badiashile yang mereka itu tidak tertarik. Jadi nggak mungkin ya. Itu keluarnya Badiashile akan keluar sama halnya dengan Mudryk ya. Tidak akan mungkin karena tidak ada yang mau membeli gitu loh. Jadi penjelasan selengkapnya dapat disimak di episode CBC yang sebelumnya ya teman-teman. Oke, next kita bahas pertanyaan dari Muhammad Lutfi. Ada rumor baru Chelsea incar Ivan Toney sama Jadon Sancho. Gimana itu Bang? Jadi Ivan Toney ini diisukan masuk transfer list Chelsea sekitar 1 bulan yang lalu ya. Nggak mungkin, mungkin 1,5 bulan lalu bahkan ya. Karena setelah itu tidak terdengar kabar beritanya lagi. Oke, daripada CBC ini mengarang indah, mending CBC langsung tunjukkan fakta dan data ya, yang up to date alias yang terkini. Oke Bang Lutfi, dikutip dari Ben Jacobs, Al-Ahly mempersiapkan penawaran kembali untuk Ivan Toney dan angka tersebut hampir mendekati valuasi dari Brentford 50 juta pound sterling. Tapi Saudi Club masih menunggu apakah striker Inggris ini setuju dengan klausul yang mereka tawarkan. 35 juta pound sterling telah diberikan oleh Public Investment Fund PIF ya, dari Arab Saudi. Tapi telah ditolak sebagaimana terungkap pada hari Jumat. Ya. Alih-alih Chelsea dan klub Inggris lain, malah Arab Saudi nih yang berani menawar hingga 35 juta, tapi ditolak ya. Jadi kecil kemungkinan Toney ini bergabung dengan Chelsea. Next question dari Lutfi terkait Jadon Sancho ya. Check this out. Dikutip dari L'Oreal Whitwell,
Beberapa orang di Manchester United merasa Chelsea mungkin akan melakukan pendekatan kepada Jadon Sancho. CBC berpendapat ya, hal ini dilakukan oleh Manchester United supaya Manchester United itu menarik pasar untuk melakukan pendekatan oleh para klub kepada Jadon Sancho. Jadi mereka ini lagi mengiklankan lah ya, termasuk ke Chelsea. Karena kita tahu ya, Sancho ini tidak menjadi pemain kunci dari Manchester United. Sebaliknya di Chelsea saat ini posisi winger itu sudah full covered ya, teman-teman. Ada Pedro Neto, Palmer, Madueke di kanan. Di kiri ada Felix, Mudryk. Jadi tidak mungkin lagi kita buka lowongan di posisi winger nih. So, the door is closed ya for Jadon Sancho. Ya, itu pendapat dari CBC. Oke, kita tinggalkan dulu bursa transfer. Kita beralih ke acara yang tadi pagi diselenggarakan oleh PFA alias Professional Footballers Association. Congratulations to Cole Palmer yang telah menjadi PFA Men's Young Player of the Year. Ya, you deserve it, mate. Ya. Oke, kita langsung bergeser lagi. Kali ini teman-teman akan dibawa oleh CBC untuk melihat situasi kondisi dari skuad Chelsea yang kegemukan. Dikutip dari Nisar Kinsella, adanya kritik terkait ukuran skuad Chelsea, tetapi Maresca merasa hanya memiliki kelompok yang sedikit besar saat ini. Sanchez, Bettinelli, Petrovic, Jorgensen, James, Cucurella, Chilwell, Tosin, Colwill, Gusto, Badiashile, Wesley Fofana, Viega, Lavia, Caicedo, Dewsbury Hall, Enzo, Fernandes, Chukwuemeka, Mudryk, Madueke, Jackson, Nkunku, Guiu, Palmer, Sterling, kemudian Neto ya. Di mana yang diharapkan itu pergi adalah yang ada tanda bintangnya di list tersebut. Petrovic, Chilwell, Chukwuemeka, Sterling. Jadi total itu sekitar 26 pemain. Tapi ada juga grup pemain pinjaman yang saat ini dilatih oleh Kudicini, yaitu Kepa, Broja, Datro Fofana, Lukaku, Chalobah, Kasade, Angelo, Bergstrom, Washington, Anjorin, Matos, dan Vale. 13 pemain. Dan beberapa kualitas pemain U21 seperti Kellyman, Castledine, Achempong, George. Ada 4 pemain. Tidak dipungkiri ya, mengeluarkan para pemain ini adalah menjadi kunci. Regulasi batas peminjaman pemain dari FIFA Internasional membuat Chelsea mempunyai hanya 6 tempat untuk dipinjamkan. Dan 3 diantaranya itu sudah terisi. Jadi mereka benar-benar sangat selektif untuk memilih. Ya kan? Jadi puyeng sendiri nih akhirnya. Buat apa coba kemarin rekrut Kellyman dari Aston Villa? Sekarang tinggal slot 3 loh untuk dipinjamkan ya. Kalau tidak sampai pemain itu keluar ya sebelum deadline, entah itu loan ataupun ditransfer, maka bisa jadi nih para pemain yang tinggal ini hanya bermain di reserve team atau di U21. Ya aduh. Jadi paling tidak ya jalan keluarnya ditransfer sementara ke sister company kita di Prancis yaitu Strasbourg. Kelimpahan para pemain buangan nih Strasbourg tampaknya ya. Tapi bagus-bagus kok sebenarnya ya. Jadi nggak perlu khawatir Strasbourg. Tenang, kita ini meningkatkan kualitas dari tim Anda. Oke, untuk menutup video CBC di episode ke-28 ini ya. CBC mau menginformasikan kepada teman-teman, besok lusa dini hari Jumat 23 Agustus Chelsea ini akan memulai perjalanan berkompetisi di Europa Conference League dengan jadwal playoff melawan Servette, klub dari Swiss yang di musim lalu itu menghuni peringkat ketiga di Liga Swiss. Dan berdasarkan Nisar Kinsella, berikut Chelsea A-list untuk Conference League match melawan Servette.
Goalkeeper ada Sanchez, Jorgensen, Bettinelli. Di central back ada Disasi, Badiashile. Di right back ada James Gusto. Di left back ada Cucurella dan Viega. Di defensive midfielder ada Lavia, Caicedo, dan Enzo. Di attacking midfielder ada Chukwuemeka, Nkunku, Palmer, Dewsbury Hall. Di winger ada Madueke, Mudryk, dan Neto. Di striker ada Jackson dan Gu. Ya. Colwill diharapkan akan berada pada B-list yang akan diumumkan besok. Tapi biasanya B-list ini berisi academy players ya. Harus ditekankan bahwa ini hanya satu match saja. Tapi match ini tidak termasuk di dalamnya Sterling, Tosin, Chilwell, dan Wesley Fofana. Wow, cukup surprise ya teman-teman. Oke, jadi ada yang mungkin yang bertanya, kok Joe Felix gak ada nih Bang? Nah, Joe Felix ini belum terdaftarkan ya, karena baru datang kemarin dan masih menjalani medical test hari ini. Jadi kemungkinan untuk diregistrasikan itu di akhir-akhir minggu ini, atau sehingga baru bisa memulai bermain di kompetisi Eropa itu di minggu depan ya, pada saat Chelsea bertandang ke Servette ya. Oke, besok CBC kita akan membahas terkait prediksi line up ya yang akan diturunkan oleh Enzo Maresca. Apa perlu juga nih CBC ini memberikan line up versi CBC ya? Jika CBC ini menjadi manajer, atau tidak perlu, hanya prediksi Enzo Maresca yang akan diturunkan. Dan thanks God kemarin itu CBC berhasil ya membuat prediksi 100% benar dari squad Chelsea yang diturunkan oleh Enzo Maresca saat melawan Manchester City. Jadi please teman-teman itu tentukan di kolom komentar dah, biar rame nih. Apakah CBC itu perlu memberikan kira-kira tim mana yang akan turun, yang dipandang oleh CBC ini bagus untuk diturunkan, atau hanya versinya Enzo Maresca, prediksi dari CBC yang akan diturunkan oleh Enzo. Oke? That's all di episode ke-28 ini dari CBC Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sangat antusias coret-coret di kolom komentar CBC. Ya, CBC ini mengapresiasi sekali buat teman-teman, dan CBC itu berharap sebisa mungkin akan membalas setiap komentar dari teman-teman semua. Ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe tentunya dan menonton channel ini. Dan bila teman-teman ini mau membantu channel CBC ini untuk lebih dapat berkembang lagi, ya, teman-teman dapat melakukannya dengan cukup mudah, yaitu dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Oke, have a good day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on, you Blues!